di dunia perkuliahan tuh lu bakalan dapet suatu hal yang berbeda, yang membuka pikiran lu lebih, oh ternyata yang gua pikirin selama ini nggak kayak gitu ya, gitu loh. Jadi kayak karena udah anniversary juga udah lumayan lama, jadi kita kayak udah mulai bisa adaptasi lah. Mungkin udah corona dengan manusia itu udah mungkin jadi friendly kan. Halo everyone. Halo. Balik lagi bersama gue di channel Lartesud. Jadi sekarang gue ada tamu lumayan cantik lah udah. Anjay. Biasanya cewek-cewek yang pakai masker putih itu orang-orang cantik lah. Bener kali? Bener kan nih? Iya kan? Gak tahu kenapa, mungkin kalau dibuka beda lagi kali ya. Mungkin lebih atau ya kalian bisa tahu lah. Ya, mungkin ini kita buka masker dulu kali ya? Iya, nggak apa kali ya. Soalnya kita udah aman. Iya, hand sanitizer. Oh ya itu maksud gua. Tadi di rumah udah cuci tangan, udah semuanya clear. Jadi buka aja dah. Oke, di sebelah gue ini coba kenalin. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama gue Ratu Tasya Zahra Putri. Ribet namanya, kepanjangan. Tapi nggak apa sih. Kalau akad susah. Si Umul lebih parah. Oh iya. Anjir panjang banget kata gue deh. Kamu sorry mau ya diomongin mu nih. Sia, lu gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Baik ya? banget ya. Gue kenal sama Tasya ini dulu kita pernah main basket bareng lah. Dari situ jadi kita kenal gitu kan. Oh, anak basket. Iya, kita anak basket. Lebih tepat, Sama ini, Sia, lu di basket bagian apa sih? gue dulu PG pernah, terus sama lu dipindahin jadi center. Oh iya, gara-gara emang lu tinggi. Iya. Ya, itu. Yang lain kan kurang tinggi gitu. Apa, Sia? Lu tuh apa sih kesibukannya sekarang? Sekarang ya biasa sih, kuliah online. Online ya, terus? Iya, numpuk banget tugas. By the way, lu jurusan apa? Pariwisata. Pariwisata lagi. Kemarin pariwisata. Lu punya kakak gak sih? Punya. Siapa namanya? Aduh. Ratu Fania. Iya. By the way, dia orangnya ada di belakang. Oke. Makanya gue semangat. Makanya Makanya gue semangat, soalnya ada kakak gue sih. Oh. Basiu. Ya, gue pengen nanya sama lu nih. Apa tuh, Bang? Oh iya, gue pengen tahu nih, Sia, kabar terkini yang lu tahu COVID itu kayak gimana sih? COVID itu gimana ya? Gak ada habisnya ya, Bang? Gak ada sih ya? Iya, maksudnya sebenarnya kalau misalnya sekarang tuh kita tuh kayak Apa? gue bukannya apa ya, bukan masalah percaya atau nggak percaya, tapi kayak gimana dari diri kitanya nggak sih? Iya sih. Kayak mungkin udah kan sekarang udah anniversary kali ya. Mungkin iya, kita udah bisa ngebaur gitu kan. Iya. Kayak flu kan dulu tuh flu apa ya? Ini flu burung. Dulu tuh mematikan banget sampai bisa matiin orang. Kan sama lah gitu kan, sama Iya. sama kayak corona juga. Mungkin sekarang lu lebih bisa jaga diri lu, safety. Mungkin hikmahnya dari corona ini lebih ngejaga kebersihan aja sih. Iya. Buat lu yang orang Islam, anazabatu minal iman. Jadi kayak karena udah anniversary juga udah lumayan lama, jadi kita kayak udah mulai bisa adaptasi iya, lah. mungkin udah corona dengan manusia itu udah mungkin jadi friendly kan. Bener gak sih? Udah kayak nggak bisa dipisahin gitu. Iya. Oh iya, Sia, lo udah punya pacar belum sih? Aduh. Harus banget dijawab. Jawab dengan Harus lah, jujur. coy. Enggak, gue gak pacaran. Gimana kakaknya? Dia baru kelar. Baru Nggak kelar baru. tahun lalu lah. Kenapa nih? Ya dibilang baru dong. Ya iya sih, bisa terbilang baru. Ya nggak apa-apa lah. Kenapa Mungkin emang? normal kali ya. Iya. Kali ya. Ya, Ada pertemuan, dapat pisahan. Iya. Udah sepaket nggak sih jatuh sama cinta tuh? Kalau kita gitu lah. Lu kapok gak sih soal kayak gitu? Ya enggak lah. Gak kapok ya? Enggak, Nggak kapok ya? cuman setiap orang kayak apa ya? Kayak perlu self healing juga lah, iya, bukan iya. kapok. Cuman pasti perlu Mungkin waktu. pembelajaran aja kali, jadi Iya. pembelajaran apa yang kurang kan Iya. sebelumnya, apa yang bagus yang bisa diambil kan. Iya kayak gitu sih. Kita kan pengen ngebahas mahasiswa daerah nih. Oke. Gue ngundang lu kesini tuh buat ngebahas mahasiswa daerah. By the way, lu kan sebagai ketua Persada apa? University. University.
Setahu gue Persada itu bagian himpunan mahasiswa yang ada di daerah Bogor Barat, benar? Ya, benar banget. Kayak bukan ya, buat menghimpun para mahasiswa untuk mengabdi kepada daerahnya sendiri. Iya. Kayak gitu ya. By the way nih, lu sebagai ketua Persada University, ya, itu apaan sih? Jadi gini loh, Persada itu organisasinya. Persada University itu salah satu program kerja dari Persada. Bisa dibilang kayak salah satu program kerja terbesar dari si Persada itu gitu. Terus? Nah, di Persada University itu biasanya kita tuh nyelenggarain event. Iya. Jadi di situ tuh Event. di situ tuh kita tuh kayak apa ya, bikin semacam latihan tryout SBMPTN buat adik-adik kita. Oh, yang calon yang masih anak kelas 3 SMA Iya, ya? terus biasanya di sana tuh ada kampus expo juga, kayak dari beberapa apa ya, perguruan tinggi negeri swasta, kedinasan atau poltekkes yang famous lah gitu. Iya, jadi kan apa ya, karena kita pikir di daerah Bogor Barat ini bisa dibilang agak apa ya, kurang peduli terhadap pendidikan. Nah, bahkan kan kita suka apa ya, kayak roadshow ke sekolah-sekolah di Bogor Barat, SMA, SMK MA sederajat kayak gitu. Kayak ketika nanya, kalian tahu nggak tentang jalur masuk gitu, jalur masuk kuliah? Ternyata mereka nggak tahu. Jadi mereka tuh kayak udah mulai apa ya, pesimis, memikirkan kuliah tuh udah keluar duit banyak gitu. Sebenarnya nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu sebenarnya. Iya, sebenarnya nggak kayak gitu. Lu kalau niatan buat pendidikan emang bener-bener niat, ada temen gue yang mungkin dibilang kurang lah dalam apa namanya, di bidang finansial gitu. Tapi dia bisa sampai lulus gitu di negeri malah. By the way, di negeri lebih murah daripada swasta. Iya, Benar gak? that's right. Itu benar, itu faktanya. Lu jangan bilang, misalkan gini, lu pengen masuk IPB, oh IPB mahal udah terkenal karena udah terkenal. Jangan bilang itu IPB mahal, tapi emang apa ya, lebih murah daripada swasta. Iya. Soalnya ditunjang sama negara juga. Iya. Gitu kan. Apalagi kalau misalnya kitanya kayak apa ya, punya keinginan, kitanya nggak kupu-kupu, kuliah pulang. Sebenarnya beasiswa di kampus tuh banyak banget, Emang sumpah. banyak Banyak banget. Tergantung pribadi sendiri kali ya, Iya. niat atau enggak niat gitu. Iya. Ya mungkin apa ya, Tuhan juga Allah juga pasti ada jalan lah buat orang yang benar-benar ngelakuin hal kebaikan. Iya. Betul ya? Kalau misalnya kita bener-bener mau, bener-bener niat, pasti ada jalan. Jalani aja. Iya. Oke nih, balik lagi ke soal apa nama ya, soal Persada ini. Lu seberapa penting sih menurut lu Persada ini, hadirnya Persada ini? Seberapa penting hadirnya Persada? Mungkin gue pengen nanya rating 1 sampai 10 berapa kira-kira menurut lu? 10 lah. 10 ya? Iya. Kenapa tuh? Soalnya kalau misalnya menurut gua, dengan adanya Persada ini tuh sebetulnya bisa apa ya, adik-adik kita di Bogor Barat tuh ya, selain Bogor Barat juga sih bisa. Soalnya kan kita kayak bisa nanya di akun Instagram juga gitu. Kita tuh apa ya, kayak open banget sama mereka mau nanya apapun kita jawab gitu, kayak tentang segala seputar tentang perkuliahan. Ya? Iya, kalau misalnya ada yang bisa bantu ya kita bantu. Kayak contohnya, Kak aku pengen kuliah nih, cuman kayak terhambat masalah ekonomi, gimana ya, kita bisa kayak bantuin, oh ada ini loh, ada beasiswa ini. Iya. Ya. Nah kita kayak bantuin mulai dari apa ya, mungkin dari jalannya kemana, Iya. mungkin terus dibimbing juga, Iya. terus kalau masuk senam PTN harus kayak gimana, ujiannya kayak gimana, mungkin lebih ampe dia masuk ke kuliah itu, bukan? Iya kayak gitu. Soalnya kan kadang ada aja di apa ya, sekolah-sekolah yang kurang apa ya, kurang perhatian terhadap siswanya yang banyak banget. iya, yang nggak ngurusin yang kayak gitu gitu, iya. kayak ya udahlah Udah terserah selalu gitu. lah gitu, lu kalau mau lulus, kalau mau kuliah syukur, yang kalau Iya. kuliah nggak apa-apa gitu. Dan orang-orang apa ya, adik-adik kita di Bogor Barat ini sebetulnya belum apa ya, bisa dibilang belum bisa ngurusin itu semua sendiri Bisa. gitu. Berarti emang berpenting banget ya sampai segitunya. Mungkin jadi media informasi juga buat Iya. kalian pengen nanya-nanya. Mungkin kalau nanya-nanya langsung ke kampus kadang-kadang kurang apa gitu, mungkin kurang tepat atau apalagi kurang Iya. bimbingan. Kan kalau ke Persada otomatis karena dia anak daerah juga sama kayak lu juga, pasti dia akan lebih ngarahin lagi lebih baik sampai nyampe lu ke kampus. Iya, dan anak-anak Persada juga kan banyak, kayak nggak cuma di satu kampus doang, Nah, bener-bener bener, banyak. bener. Ada yang di Jogja, di Bandung, kayak gitu. Emang udah hampir di apa ya? Mungkin hampir seluruh Indonesia lah. Iya, Ada gak yang sampai Papua? Papua sih belum. Belum ya? Iya. Aceh ada. Masih ada sih. Ada. Angkatan gue tapi. Beda. Angkatan kakak gue ada yang dari Aceh. Mungkin itu udah sampai banget,
versi Indonesia gitu kan. Jadi apa ya, Persada ini emang penting banget buat kalian anak SMA kelas 3 mungkin khususnya ya yang mau lanjut kuliah. Kalian boleh lah buat ngontekin atau nyari kabar tentang perkuliahan atau informasi tentang kuliahan kayak gitu. Sekarang nih tahu ini gak gawai? Tahu gawai gak? Gawai ya? Kurang tahu tuh. Gawai itu kayak penggunaan handphone secara berlebihan. Tahu gak? Ini kan gini, corona ini kan kita harus benar-benar di rumah, harus tetap di rumah oleh pemerintah, ya kan? Dengan alasan apapun, mau kerja, pendidikan, mau dagang, apapun itu, ya kan? Lu gimana sih tanggapan lu daring ini? Apa ya? Kalau tanggapan dari gue pribadi sih sebagai mahasiswa, daring ini bener-bener bikin pusing. Soalnya pusing, ya? saya menurut gue tuh. Jadi gue pengen nanya kan, seberapa flatnya sih kuliah daring menurut lu? Ini yang gue alamin ya. Iya. Maksudnya gini loh, di pariwisata itu kan awalnya harapan gue tuh kayak bakalan banyak lapangan, bakalan banyak studi langsung buat ngelihat kasus-kasus permasalahan yang ada di sektor pariwisata gitu. Benar. Tapi ternyata sekarang tuh kayak untuk harusnya sekarang kan gue ada studi lapangan 1 nih. Studi lapangan 1 itu harusnya pergi ke suatu tempat, suatu destinasi yang ya lumayan jauh lah gitu. Tapi karena dari ini jadi virtual gitu, kayak apa yang bisa gue dapetin gitu. Gue nonton YouTube juga bisa kayak gitu doang mah, kayak gitu sih. Kalau emang kuliah daring itu emang benar-benar flat, terus nggak ada vibes buat kalian ngerasain di kelas gitu kan, interaksi sama dosen atau sama teman-teman, nggak ada namanya tegang ditanya dosen kalau kita bikin salah gitu kan. Apalagi gue kasihan deh sama mahasiswa baru yang di bawah gue. Kenapa? Belum pernah ngerasain kuliah di kampus langsung kali. Ya. Pak, ini pendaftaran doang atau lewat doang? Iya. Stasiun Pancasila. Pancasila ya? Iya, Pancasila. Punya dong, punya stasiun Unif. Gue pengen tahu nih, hobi lu apa sih? Hobi gue, dulu gue seneng main basket. Nah, sekarang? Tapi sekarang gue lagi seneng nulis. Nulis? Iya. Puisi atau apa? Atau cerita gimana? Cerita sih. Cerita pendek gitu ya? Iya, gue lagi seneng nulis dan baca. Lu post gak di media sosial? Enggak sih, belum belum pede aja gitu. Lu bikin blog itu nggak ada bikin Enggak, bikin blog? belum pede. Buat sendiri doang gitu ya? Iya. Tapi kakak gue tahu tulisan-tulisan gue. Gue pengen nanya sama lu nih, lu drakor. Kenapa sih drakor itu benar-benar, kemarin tuh ada kasus di mana Yonglek Ya. dia itu bukan ke drakornya kali ya, mungkin si Yonglek ini lebih ngejudge ini fans-fansnya Korea yang orang Indonesia, tau kan yang masuk ke kasus plagiarisme. Iya, gue tahu. Dia tuh bilangnya micin-micin tolon ya, fans K-pop micin tolol kalau gak salah apa sih, itulah kayak gitu. Iyalah kayak gitu, gue pernah baca juga sih. Gitu. Cuman Gue pengen nanya nih, lu waktu SMA ikut organisasi gak? ikut. Anak organisasi banget gue, bisa dibilang kayak gitu. Dari SMP? Iya, dari SMP. Kalau SD ada, gue kayak ikut dari SD. Gua denger dari angkatan lu mungkin ya, dari teman-teman lu kan dari SMA anak OSIS ya? Atau bukan? Pas SMA enggak. Pas SMP? Pas SMP ya. Lu bener-bener sih orangnya galak? Kata siapa? Serius gua nanya. Kata siapa? Bener gak sih galak? Lu ngerasa galak gak sih? Iya. Enggak, gini loh. Gue tuh bukan galak nih buat teman-teman SMP gue yang pernah. Klarifikasi nih. Ya gue nggak tahu lah punya masalah apa sama gue. Gue tuh bukan galak. Cuman gue tuh gue menganggapnya itu tegas. Ini rules aja kali ya sebagai organisasi ya. Iya, maksudnya gimana ya? Gue posisinya sebagai seorang pemimpin di situ, organisasi siswa intrasekolah ya. Harus profesional kali ya. Iya, harus profesional gitu loh. Mungkin Gue nggak galak loh. Cuman orang-orang Indonesia itu lebih Baper. Gak suka aturan bang, itu bukan sih. aturan, mungkin dia suka aturan tapi nggak tahu mau dikekang banget, mungkin kayak gitu kali ya. Padahal gue nggak terlalu mengekang sih menurut gue. Ya mungkin anggapan orang beda lah Beda ya. ya? Maaf ya teman-teman. Soalnya kayak gitu coy, tadi gue Kata siapa aja. ada lah. Itu mungkin masih circle lu di SMA atau SMA lah. Nggak, gue nggak nyangka banget sih nyampe. Enggak, itu mungkin ya mungkin dari itu juga lu bisa dibilang famous mungkin ya. Ya
Ya gue sampai SMA famousnya gara-gara itu. Organisasi Ya ya? Kak Ratu atau Kak Tasya galak. Ya, by the way, dua bersaudara ini suka organisasi gitu. Berarti Tapi dia lebih fanatik sih. lu kenapa jadi ketua Persada Persada University? Oh Iya. iya. Kenapa? Wait. Apa emang gak ada orang lagi gitu? Apa emang lu ngajukan diri, oh gue mantep nih jadi ketua aja gitu? Gini loh, sejujurnya gue ketua tuh waktu itu saat itu calon tunggal. Gue pikir teman-teman gue bakalan mencalonkan, soalnya saat itu kayak angkatan gue tuh euforianya tuh kayak lagi panas-panasnya Iya, gitu. iya. Tapi ternyata yang isi form gue doang. Jadi artinya apa kalau satu orang teh? Calon tunggal. Bukan? Apa? Tua udah. Ya itulah, gue lupa lagi namanya, sebenarnya. Ya gitulah. Lu sebagai ketua gimana? Sama gak ketua Persada University sama ketua waktu lu SMA atau SMP? Wah, beda banget lah, gila, beda banget. Jadi Apa? untuk jadi ketua Persada University ini kita biasa sebut project officer, bukan ketua. Oh, project officer ya. Terus? Iya. Nah, gue butuh pertimbangan yang sangat-sangat lama juga buat Lama ya? mencalonkan. Soalnya dibilang sulit enggak, dibilang nggak sulit juga enggak. Nah, terus? Kalau misalnya ditanya tentang yang tadi lu tanyain itu, ya Persada University ini suatu organisasi yang lebih wah buat gua, karena kan di dalamnya gua mimpin orang-orang hebat, Bang, sumpah. Dari beberapa kampus, dari yang asalnya beberapa sekolah, bukan dari Pamijahan Iya. doang gitu loh. Ya beda lah, terus ilmu yang gua dapetin pun lebih banyak. Banyak ya. Oke. Next lagi nih. Belum minum ya, belum minum ya, Bang? Minum. Ya. Ini apa namanya? Tadi lu banyak banget ilmu yang lu dapat di Persada University ini. Lu berarti lu nyalonin diri, ya kan? Iya. Lu ngisi formulir kan? Hmm. Ternyata lu doang yang bikin. Satu sisi emang banyak banget orang yang banyak ilmunya, pintar, cerdas, tapi dari keberanian nggak ada. Itu useless banget menurut gua, ya kan? Ini menurut gua poin plusnya kalau udah bisa, udah berani, udah semuanya pasti ke handle. Kenapa emang? Karena buat jadi ketua atau jadi leader itu emang bener-bener susah. Pertama dari mental. Kita bisa nyatuin orang-orang yang benar-benar banyak banget pikirannya yang bagus, banyak yang toksik kadang-kadang, ya kan? Kayak gitu ya. Iya, banyak banget yang pro kontra gitu. Iya. Menurut lu sih, lu nyalonin diri itu suatu kehormatan buat lu sendiri sama Buat mungkin gua. Persada juga. Kakaknya gue pun terhormat, ikut terhormat. Soalnya itu satu poin yang paling penting. Ketika lu berani, ya udah semuanya kelar. Iya. Menurut gue kayak gitu. Ya. Oh ya ini, lu jadi ketua, lu sempat down gak sih Wah, dengan semua yang terjadi lah ketika Minum dulu. kelangsungan Persada University ini? sempat banget down. Gara-gara apa Soalnya- tuh? Jadi gini, kita kan biasa nyelenggarain acara Persada University ini biasa offline, biasa langsung. Iya benar. Jelek datang COVID, ya bingung dong gue, maksudnya kayak selama ini nggak pernah nyelenggarain acara online, acara Persada University Pasti. dijadiin online mau dikemas kayak gimana Iya. gitu loh. Gue skip dulu bentar. Lu ketika nyalon sebelum COVID apa sesudah COVID? Sebelum. Oh, sebelum. Berarti di Januari ya? Enggak sih, saat itu COVID udah ada sebetulnya, cuman kayak belum seramai itu. Oh iya. Nggak gua nyangka paham, di Indonesia iya. bakalan ya Berarti kayak Februari, gitu. Februari. Iya. Februari. Oh, ya terus tadi lo lanjutkan. Coba. Soal Dikemas. Dikemas. Oh iya, bingung bakalan dikemas kayak gimana kalau misalnya online. Ya gambling gak sih, kayak awalnya gue hopeless, gimana ya mau dilanjutin apa enggak acaranya. Iya sih, emang itu kendala banget menurut gue sih. Iya, tapi kan karena gue mikirin anggota gue gitu, kayak udah semangat banget Iya. mau nyelenggarain acara ini, kayak tahunnya angkatan gue nih buat nyelenggarain acara ini, masa nggak ada. Ya udahlah, berkat dukungan dari semua sepuh-sepuh di Persada yang biasa kita sebut, terus kakak kelas gue di Persada dan kakak gue tercinta, akhirnya gue memberanikan diri buat ya udahlah lanjut gitu loh. Gue pengen tanya sama lo, seberapa banyak impression dari kakak lo? Wah, banyak banget bang. Kayaknya kalau Misalnya misalnya gini, misalkan lu ketika lu datang ke acara,
pas balik lu pasti curhat ke dia. Iya, Pasti banget. Dan kalau misalnya kayak sebetulnya dia kayak apa ya, gue ada salahnya ketika gue cerita nih, teh tadi gini, sebenarnya gue ada salahnya, cuman dia nggak bicara saat itu gitu loh, kayak mungkin buat melerai lu dulu, iya, biar lu dingin dulu kali ya. nggak apa-apa deh, kamu hebat gini gitu. Nah terus tapi ketika gue udah udah aman semuanya, Tefania baru bilang kayak kalau misalnya gue mau mulai suatu hal lagi nih, Dek, waktu itu kamu kayaknya kurang di ini deh, cuman cara bicaranya itu bikin gue. Ini ngejilat gak sih? Hah? Ngejilat gak? Nggak ngejilat kan? Enggak dong. yang melo banget. Gue ya, teman-teman gue pada bilang gue kayak sedekat itu sama kakak gue. Sebenarnya gue tuh nggak bisa mengungkapkan langsung ke kakak gue. Demi Allah gue nggak bisa mengungkapkan langsung. Tapi sebenarnya gue emang lop lah. sesayang itu. Dia tuh support system pertama gue banget, Kayak sumpah. gara-gara abis LDR. Oh gitu. Enggak. Oh iya. Enggak. LDR berapa bulan? 2 Sama tahun. kakak lu? Oh LDR 6 bulan. LDR berapa bulan? Ya bahas cowoknya dong. Masuk gak? Masuk. LDR berapa bulan? 2 tahun ya? Enggak, 6 bulan sama kakak gue LDR 6 bulan. Sumpah di situ tuh gue kayak uring-uringan banget. Skip ya yang tadi gue. Uring-uringan banget ya, biasa gue apa-apa sama kakak gue, terus tiba-tiba sedih banget, gila pas awal mana dia kayak apa ya, pas awal berangkat kita kayak ada ributnya gitu ya teh. Pas gue balik abis nganterin dia ada surprise. Gue nih So sweet itu. gue pengen tahu kan tadi lu ngebahas tentang apa namanya bagusnya tentang kakak lu kan. Iya. Kakak lu pernah buruk ke lu gak sih? Atau apa gitu, kayak marah-marahan anjing maunya gitu, atau mungkin nampar gitu, pernah gak sih? Oh gila. Gue takut gak dikasih duit. Sialan. Tapi ada hal buruk gak sih? Banyak Lu lah. yang pernah lu alami dari kakak lu lah gitu. Kan lu sebagai adik. Kalau untuk itu sih kayak gue tuh gimana ya, sebetulnya banyak, cuman gue memahami gitu loh apa yang sedang dia alami. Jadi kalau misalnya dia ngelakuin suatu hal yang gak ngenakin di gue, dia pasti punya alasan. Telepatinya dapat kali ya? Iya, entah itu memang untuk kebaikan gue atau memang dia nggak pernah kayak gak jelas tiba-tiba marah. Terus dia nggak pernah main fisik sih bang. Kadang tapi omongannya aja masuk gitu. Masuk kemana-mana aja. Iya. Masuk gak? Gampang. Yaudah kita sih belajar dari itu soal kakak lu. Nih, gue pengen tahu. Masih bahas kakak lu sih mungkin. Mungkin masih seputar lu dengan kakak lu. Lu pernah gak suka sama satu cowok yang sama? Enggak, gue gak pernah. Enggak, lu aja, gue enggak, lu aja. Enggak, tapi nggak tahu sih. Ada. Oh jadi Enggak ada. siapa? Enggak tahu. Kok lu bilang gue gak tahu, berarti lu tahu sesuatu dong. Enggak sih, enggak ada. Ada gak? Beda selera kita beda, enggak ada. Jujur. Enggak ada, Bang. Enggak ada. Jujur sama gue. Ya, dulu cinta monyet Oh, ada, gimana ada. Berarti ada. Ada kan? Nggak usah macam-macam. Berarti ada. Anjir. Enggak, ini kalau cowok itu nonton kayaknya dia tahu deh. Oh ya udah. Ya udah enggak apa nanti diceritain. Nanti komen aja ya. Nanti buat cowok lu yang ngerasa ini podcast di mana, komen aja. Enggak sih, itu bercanda. Bilang itu gua gitu. Sama ini. Baik lagi kita ke Persada University kan. Kemarin gue lihat video tentang acara Persada University, lumayan mungkin udah goks menurut gue ya, bagus banget menurut gue. Kenapa bagus? Emang dari segi mananya pun mungkin udah persiapan kali ya. Gue tuh yang bingung apa coba, panggung mungkin frame-nya itu gimana bikinnya coy. Aduh, Gimana tuh? Frame itu menurut gue goks banget tuh. sumpah demi apapun, gue tuh punya tim yang bener-bener di luar ekspektasi gue banget. Iya. Gue punya tim, Gue rokok bentar ya. ya santai. Gue punya tim ADT yang ngurus tentang dekorasi semuanya, art decoration team. Terus? Di situ tuh gue punya temen dari gue SMP, dia tuh emang jago banget di seninya, gila. Nah, Itu buat desain secara langsungnya. Nah, untuk visualnya tuh gue dibantuin sama
kakak tingkat gue di Persada, dia tuh emang apa ya, emang sejago itu dan Emang konten kreator mungkin. iya, Oh, terus? dia punya usaha juga sih, ya kayak gitu. Ya, terus. Emang sehebat itu, sejago itu, gue nggak paham lagi sih kayaknya kalau misalnya nggak ada mereka nggak ada apa-apanya anjir gue tuh. Oh, iya. Tanpa mereka gue nggak ada apa-apanya. Ngejilat banget kayak gitu tuh. Gue tuh lihat Persada bagus soal apa namanya melakukan kemanusiaannya, tindakan kemanusiaan, yaitu bakti sosial. Dia tuh ngebantu bencana alam di Cibunian. Itu udah suatu apresiasi buat kita. Mungkin gue sebagai orang Pamijahan udah wah ternyata Persada emang ada bukti nyata ketika lu turun ke lapangan, nggak harus ayo dong sekolah. Iya. Gitu kan. Secara kemanusiaan pun dia ada. Gue pengen coba, lu ada gak kesan-kesan buat mereka yang ingin masuk kuliah atau buat siapapun yang pengen buat kuliah tapi ada kendala dari uang, kendala dari finansial, dari keluarga dan masyarakat. Soalnya kenapa? Kadang-kadang mereka ada uang tapi dari keluarga nggak dukung. Kadang-kadang dari keluarga udah kuliah aja, uang udah ada. Kadang-kadang lingkungan, lu ngapain sih kuliah gitu kan. Dari tiga itu lu ada gak kasih buat mereka yang anak-anak SMA kelas 3 buat ayolah kita lanjutin pendidikan yang semestinya harus kita dapat. Gini loh bang, sebenarnya itu tuh kayak gimana mindset dari seseorang itu juga ya, memang dari kita perlu ada dorongan juga gitu kan. Ada aja orang yang mikir ya udahlah gue kerja aja atau nikah aja gitu, ngapain kuliah, males. Gini loh, kuliah itu bukan, kata guru gue, panutan gue banget, kuliah itu bukan untuk mencari pekerjaan tapi untuk merubah pola pikir. Setuju banget. Iya, untuk merubah pola pikir. Terus? Jadi lu jangan kayak gue kuliah nih biar dapat gelar, biar posisi kerjaan gue bagus. Itu menurut gue tujuan Failed banget gue, salah banget. Iya, salah banget. Maksudnya gini loh, di dunia perkuliahan tuh lu bakalan dapet suatu hal yang berbeda, yang membuka pikiran lu lebih, oh ternyata yang gue pikirin selama ini nggak kayak gitu ya, gitu loh. Iya benar. Gue ngerasa kuliah itu bukan buat nyari kerja atau pandangan gue awal gue kuliah itu gue pengen kerja di mana nih. Iya. Yang gampang aja lah gitu kan, misalkan apa lagi. Ternyata itu salah. Ketika gue terjun ke dunia perkuliahan, gue tahu wawasan, gue dibuka pikiran semuanya, ternyata kuliah ini bukan sekedar untuk nyari kerja atau dapat kedudukan yang bagus di pekerjaan kalian atau mungkin dari status sosial. Iya. Yang mungkin menurut gue bullshit banget status sosial itu. Menurut gue emang kuliah ini buat mengubah pandangan hidup lu. Iya. Lu mau jadi apa sih setelah kuliah? Lu pernah gak dibacotin sama orang sekitar lu, ngapain lu kuliah sih, capek-capek belajar malam-malam gitu? Ya pernah sih, pernah banget. Kayak apalagi kan kalau misalnya di daerah tuh kayak kurang perhatian terhadap pendidikan, jadi sangat-sangat ya kuliah untuk apa gitu loh. Tapi menurut gue itu tadi, gini loh, ketika lu kuliah lu nambah wawasan baru, lu ketemu orang-orang baru yang merubah pola pikir lu yang tadi. Kayak contohnya gue nih, gue masuk kuliah pariwisata, tujuan gue kayak cuman wah daerah gue daerah wisata nih, kayaknya kurang deh orang yang bener-bener di bidangnya gitu. Tapi ternyata setelah gue masuk kuliah gak hanya itu, ternyata banyak banget pariwisata tuh gitu loh. Banyak banget dari Ya, segi gitu sih, pendidikan, ekonomi, sosial. Iya. Ketika lu kuliah dapat itu semua. Iya. Menurut gue Bener banget. Gue di pendidikan, gue banyak banget yang gue dapetin dari dari berbagai sisi lah. Jadi emang bener-bener ngebuka wawasan ketika lu kuliah itu. Iya. Bukan buat cari kerja gampang gitu. Ketika lu jadi diri sendiri, kerjaan pasti gampang. Iya. Tapi yang lebih baik ketika lu dapat jurusan itu, ketika lu terjun ke dunia itu juga. Iya. Itu mungkin lebih baik Iya. ya daripada lu ketika masuk jurusan ini tapi lu juga jadi jurusan ini. Jadi terserah lu juga. Sekarang nih, karena udah mulai beres, terakhir gue pengen tahu dari lu, seberapa penting peran mahasiswa daerah untuk dunia pendidikan? Penting banget sih bang. Sangat penting ya? Iya, sangat penting. Terus? Soalnya mahasiswa daerah itu bisa memotivasi orang-orang lainnya gitu Oh loh. iya, bener-bener Soalnya kayak pendidikan tuh berpengaruh loh terhadap kemajuan suatu daerah. Iya, kayak gitu, sepenting itu. Jadi
buat anak-anak daerah itu jadi tahu gitu dengan adanya mahasiswa daerah buat kuliah di jenjang yang lebih tinggi lagi. Iya, termotivasi. Termotivasi ya. Nih, karena ada games di mana tanya cepat. Oke, pertanyaan pertama yaitu siap? Siap. Balikan atau cari yang baru? Cari yang baru. LDR atau enggak? Enggak. SMP atau SMA? SMA. Gondrong atau rapi? Rapi. Tinggi atau sama kayak lu? Tinggi. Diselingkuhin atau selingkuh? Diselingkuhin. Kakak atau pacar? Kakak. Anjing sayang banget. Iya. Iya. Masa iya? Iya. Kalau nikah gimana? Kalau nikah gimana? Ya beda dong. Lanjut. Good looking atau good experience? Good experience. Brondong atau sugar daddy? Apa sih lo? Berondong. Ah, bener. Cerewet atau kalem? Kenapa? Cerewet atau kalem? Aduh. Cerewet. Red Doors atau Oyo? Red door. Red Doors. Villa di Red Doors bagus-bagus, gue sama kakak gue sering nginep. Bagus villa-villanya. Emang Adek Red gue Doors polos, adek gue emang polos. terus gue setahu gue Red Doors itu yang bagus sih. Dia di Bandung, di Dago, bagus-bagus. Red Doors. Villanya. Jangan Bagus-bagus Suno. Adek gue polos, Bagus bagus tau ya. bang, sumpah. Iya. Tapi pernah di Oyo gak? Enggak pernah ya? Enggak. pernah. Yang terakhir, hunting sama pacar apa hunting sama kakak? Sama kakak. Serius. Wow. Kakak gue yang paling paham gue maunya kayak gimana soalnya. Segitunya ya. Iya. Tapi lu sering kan hunting sama doi lu waktu dulu? Enggak juga. Gue juga. Sama sering sama aku doang. Iya. Enggak enjoy aja gitu. Belum dapetin yang itu. Bukan nggak dapet nyamannya bu ya. Iya, belum. Udah jadi segitu buat obrolan kali ini. Semoga buat kalian jadi bahan pikiran buat mau kuliah. Terus gimana? Dari Tasya kesan-kesannya? Ya, kalau dari gue sih terutama buat adik-adik semua, jangan berpikir perjalanan kalian cukup sampai jenjang SMA aja, karena masih banyak hal yang harus kalian cari, yang harus kalian eksplor. Dengerin Gitu. tuh. Dengerin. Karena dunia nggak sekecil itu loh, luas banget. Kayaknya beli peta. Nah, Jangan tanya Dora, oke? oke. Jadi segitu buat obrolan kali ini. Thank you banget udah nonton sampai akhir. Thank you juga kalau udah subscribe, like juga. Jangan lupa, gue pengen saran dari lu nih, komen dong. Ya, komen apa aja terserah lah. Pengen mungkin obrolan sama siapa mungkin sama Ya, tukang bentuk bangunan, apa, gitu. sama siapa lah gitu. Yang bikin lu terbuka pikirannya lah. Thank you and goodbye. Bye. Stay chill. Aturan bilang ambil sini.